Karena sekarang batasnya jelas juga. Kalau batasnya nggak jelas, selalu kami jadi kambing hitam. Oh, ya kan? Kami tetap jadi kambing hitam. Karena batasnya harusnya jelas. Kalau memang itu ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung contohnya, atau hutan produksi lah, itu batasnya memang harus jelas. Kalau itu jelas, petani semua siapa nggak akan berani ganggu. Antar undang-undang itu bukan soal tunduk-menunduk, kan? Ya, kan ada undang-undang dasar konstitusi, di bawahnya ada undang-undang. Ya kan? Nah, antar undang-undang ini harus bekerja bersama-sama, saling respect, saling harmoni yang tadi saya cerita tadi, ya kan? Nah, UCK ya itu kalau dijalankan ya harus respect terhadap undang-undang yang lain, gitu. Nah, HGU adalah produk dari Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang 5 tahun 60, kan gitu. Dan itu produknya adalah sertifikat yang Garuda Pancasila. Halo sahabat Kompas TV, kembali berjumpa di podcast Keliling atau Polling bersama saya, Paskali Siswari. Sahabat Kompas TV, kalau kita bicara soal Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, ini memberi dampak terhadap banyak regulasi dan juga peraturan di berbagai macam sektor. Termasuk salah satunya adalah sektor kelapa sawit. Nah, kalau kita bicara kelapa sawit, sahabat Kompas TV, ini melihat produktivitasnya tiap tahun itu selalu meningkat. Tapi di tengah peningkatan produktivitasnya, ternyata tata kelola sawit dari hulu ke hilir masih menemukan banyak permasalahan. Akhirnya di April 2023 lalu, Presiden Joko Widodo ini membentuk Satgas untuk menyelesaikan masalah di sektor sawit. Nah, apakah satuan tugas ini bisa menyelesaikan permasalahan industri sawit di Indonesia? Kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Sudah ada 2 tamu di polling pada hari ini. Saya akan perkenalkan langsung. Yang pertama ada Prof. Budi Mulyanto, Kepala Pusat Studi Sawit IPB. Prof, terima kasih sudah hadir hari ini. Selamat siang. Oke, dan ada juga Pak Setiono, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat. Ya, selamat siang, Kak. Terima kasih sudah hadir juga jauh-jauh dari Riau ya Pak. Ya. Oke, ini saya akan ngobrol dulu ke Prof. Budi, Prof. Ini kan ditemukan banyak sekali permasalahan dari hulu ke hilir. Ini udah rahasia umum lah ya Prof, ya, kalau kita ngomongin sawit ada aja masalahnya. Nah, lalu yang ditemukan kalau dari kacamata Prof, apa sih Prof permasalahan yang sering muncul nih Prof di industri sawit, terutama soal regulasi dan perizinan? Ya, sebelum kita bicara mengenai persoalan regulasi dan perizinan, sebenarnya perizinan itu regulasi juga, Bu. Ya. Kita harus yang pertama kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia selayaknya bersyukur mempunyai tumbuhan yang bisa berproduksi sangat baik di negeri tercinta kita ini. Ya, adalah sawit. Kelapa sawit. Karena kelapa sawit ini aslinya bukan dari Indonesia. Aslinya dari hutan di Afrika sana. Ya. Dan diadaptasi bawa di kebun raya sana, kemudian dibudidaya di Sumatera. Sudah puluhan tahun yang lalu sebelum kemerdekaan itu dilaksanakan. Dan alhamdulillah sawit seperti menemukan rumahnya, yaitu Indonesia. Ekosistem di mana sawit itu bisa tumbuh dengan baik dari Sabang sampai Merauke. Mengapa kita mesti bersyukur? Karena sawit ini pada tanah yang kita sebut marginal, yang tumbuhan tidak bisa tumbuh baik, sawit bisa tumbuh baik dan memberikan kesejahteraan buat rakyat Indonesia. Itu. Jadi produk sawit ini luar biasa, luar biasa. Dan ruang kerja ini luar biasa juga. Tahu nggak? Sawit kita terluas di dunia, 16,4 juta hektar, kira-kira gitu. Dan yang terpenting lagi, memberikan ruang kerja buat bangsa kita ini, buat rakyat Indonesia ini, ya sekitar jutaan lah, 16 juta, something like that. Banyak. Dan kemudian memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. PDB kita kalau tidak salah sekitar 3, sekian dari sawit. Belum lagi pada saat COVID. Pada saat COVID itu
itu sawit menggendong ekonomi Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian tumbuh sangat baik 3,5. Luar biasa. Nah, ini kita mesti bersyukur. Dan dalam bentuk apa kita mesti bersyukur? Dalam bentuk kita harus bereskan berbagai hal mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan bagaimana kita berbudidaya ini, termasuk peraturan perundangan, pelaksanaan perapihan peraturan perundangan. Gitu. Jadi peraturan perundangan apakah masalah buat sawit? Saya kira permasalahan ini kita mesti urut. Apakah budidaya sawit membuat permasalahan di peraturan perundangan, or peraturan perundangan memberikan masalah buat budidaya sawit? Mari kita analisis bersama. Saya kira itu, menurut saya. Ya. Dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, Prof, kan janji dari pemerintah adalah undang-undang ini untuk menyelesaikan semua regulasi yang semrawut gitu. Karena satu ada di Kementerian A, B, C. Menurut Prof, apakah Undang-Undang Omnibus Law ini memang benar-benar menyelesaikan permasalahan regulasi di industri sawit itu? Let's we check history. Jadi persoalan terbesar yang terkaitan dengan budidaya apa saja di bumi negeri kita ini, itu masalah tanah. Oke. Jadi persoalan lahan. Ya, tadi ngomong-ngomong dengan Pak Setiono juga urusannya tanah. Gitu. Sebenarnya tanah ini, Bu, ya, Bu Paska, itu sudah ada regulasinya sejak zaman sebelum NKRI ini berdiri. Jadi tata aturan pemilikan, penguasaan, pengadministrasian itu sudah ada, gitu. Dan tentu saja sejak waktu Belanda datang juga bikin sistem, gitu kan. Nah, setelah Indonesia merdeka, bikin sistem juga yang kita sebut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, itu judulnya. Nah, undang-undang ini mengatur negara mengatur hubungan hukum antara orang atau masyarakat, ya, terkait dengan tanah. Hubungan hukum dan perbuat hukum apa? Itu. Sehingga memang undang-undang pokok agraria ini yang mengatur tadi tanah ini dimiliki oleh siapa, ya kan? Dimiliki oleh siapa. Dan itu nanti ujungnya tadi subjek hak itu siapa, objek itu tanahnya mana, batasnya mesti jelas, ya kan? Subjek itu artinya identitasnya mesti jelas. Kalau perusahaan itu juga punya identitas jelas, didirikan dengan akta nomor sekian dan sekian gitu. Nah, setelah itu tanah ini diperoleh bagaimana? Apakah dari waris, apakah dari tadi kebijakan pemerintah diberikan oleh pemerintah, apakah dari pembeli dan seterusnya. Ini kemudian didaftar. Nah, pendaftaran inilah yang kemudian subjek hak ini, ya, akan mendapatkan jenis hak tertentu. Misalnya hak milik. Pak Setiono tadi bilang ada hak milik ya. Hak milik, hak milik. sertifikat. Ya. Sertifikatnya hak milik. Dan sertifikatnya itu gambar Garuda Pancasila itu. Berarti ya, resmi itu, kan ya harus. Resmi kira-kira gitu. HGU juga gitu, ya kan? HGB juga gitu, ya. Sehingga dengan adanya sertifikat ini, pemegang sertifikat mempunyai hak atas tanah. Nah, yang terpenting bukan hanya hak, subjek hak ini, orang yang mendapatkan hak ini mempunyai kuasa penuh untuk menggunakan, memanfaatkan tanah, objek hak ini, tentu dengan syarat ketentuan. Nah, syarat ketentuan itu kita sebutnya 2R. Kan ada 3R. Right, restriction, and responsibility. Nah, right ini pasti diikuti oleh restriction. Restriction maknanya ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh pemegang hak ini. Nggak boleh merusak tanah. Misalnya kayak gitu kan. Harus menjaga batas dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, ini aturan-aturan. Nah, kemudian ada kewajiban-kewajiban, Bu Paska. Kewajiban misalnya
harus bayar PBB, ya kan? Harus kalau ada kegiatan ini produksi dan seterusnya, ada itu ada aturan-aturannya. Gitu. Jadi 3R, paradigma 3R ini penting. Rights, restriction, responsibility. Gitu ya. Nah, ini kalau kita bisa jelaskan soal ini, maksudnya di lapangan menjadi jelas bahwa bidang tanah ini adalah tanahnya Pak Anu, Bu Anu, atau perusahaan Anu didaftar. Ini pemerintah menjadi lebih gampang untuk tadi mendapatkan tadi pemasukan. Tentu kan dari pajak kan? Pajak. Nah, orang yang baru bayar pajak kan jelas. Kalau enggak ya utang dan ditagih dan seterusnya. Itu keuntungan terpentingnya. Sehingga pendapatan bisa dihitung. Kalau tanpa kejelasan ini, sengketa konflik. Sengketa konflik yang terjadi seperti hari ini karena itu. Karena tidak ada kejelasan subjek hak siapa, objek untuk objek hak yang mana. Itu. Ya. Ini kalau bicara lahan, Pak Setiono, ini kan nadinya para petani sawit tentu ya, Pak. Sudah 30 tahun ya, Pak, berarti kepemilikan lahan yang dimiliki Pak Setiono di Riau. Pertanyaannya, Pak, setelah Undang-Undang Omnibus Law ini muncul, ada dampaknya nggak sih, Pak, ke lahan ataupun aturan-aturan yang selama ini Pak Setiono lakukan? Baik. Mungkin saya garis bawahi dulu ya, bahwa niat pemerintah buat undang-undang saya yakin tujuannya bagus ya. Tujuannya bagus. Dan juga tadi seperti kesampaian Pak Prof Budi ya, bahwa kita itu memang kelapa sawit ini anugerah bagi kami. Contohnya saya sendiri ya. Saya ini orang transmigrasi yang di Rio tahun 89. Nah, yang namanya sawit di Jawa kan nggak ngerti. Alhamdulillah saya bersyukur sekali jadi petani transmigrasi di perkebunan kelapa sawit. Nah, kami juga model transmigrasi kan juga programnya pemerintah. Bahkan dalam membuat program itu juga ada 9 menteri dan gubernur Bank Indonesia situ, dan ada penanam modal. Ada yang ngurusi, termasuk Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan. Nah, di situ suatu program yang sangat bagus, semua sudah tertata dengan baik. Nah tiba-tiba ya, kami ini sudah bersertifikat, sudah 30 tahun lebih. Petani waktu belum ada persoalan ini, kami itu sertifikat bisa dijaminkan ke bank, kami tenang, hak milik kami nggak ada persoalan. Nah, tetapi dalam suatu waktu ini dengan program PSR, nah itulah baru kita tahunya aja waktu diambil titik koordinat sama dinas ya, loh kok masuk kawasan gitu. Akhirnya terkendala lah, program PSR ini juga program pemerintah kan, terkendala. Nah, apalagi masalah tanah, bagi kami sudah sertifikat dan itu merupakan hak milik kami gitu. Kalau sudah tahu-tahu kawasan masuk ke kebun kami gitu loh. Bukan kebun masuk kawasan. Karena sudah sertifikat, programnya BPN, program pemerintah, kok tahu-tahu diklaim KLHK kawasan. Nah, antar pemerintah aja sudah tidak sinkron gitu. Itu sebenarnya suatu regulasi yang ya aneh tuh bagi kami. Membuat resah kami selaku petani, dan sekarang mau ngajukan PSR terhambat. Ya itu ya sekali lagi yang mungkin apalagi sekarang kemarin Pak pemerintah juga membuat gugus tugas ya, satgas ya. Nah, itu juga akan memperbaiki. Nah, saya rasa seperti betul yang dikatakan Pak Prof, memang itu harus memang dipetakan. Jadi memang turun lapangan, dipetakan dulu, tapi jangan membuat resah ya. Kalau ditakut-takuti kami kan, kalau takut ya tetap kami akan pertahankan kalau seandainya itu mau diambil. Karena memang sudah sertifikat. Bahkan kalau darah pun kami tumpahkan. Ini milik kita ini masalahnya. Walaupun itu pemerintah. Karena apa? Nah, tiba-tiba sudah sertifikat, itu pun dari pemerintah. Kami dulu juga dibangun kelapa sawit bukan gratis. Karena program transmigrasi itu, kami memang pemerintah bantu pekarangan, rumah, lahan pangan ya. Terus untuk lahan kebun itu dibangun oleh perusahaan, setelah itu dibuat kredit ke kami nyicil juga. Nah itu kebun kelapa sawit. Nah sekali lagi ini memang kami berharap dengan adanya satgas ini
ya tolonglah ditata dengan baik, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Supaya kami juga bisa tenang. Kami rakyat. Nah ini yang pemerintah ini harusnya sesuai undang-undang. Lahan yang sudah dimiliki rakyat jangan diganggu doh. Jangan diganggu gitu. Bila perlu. Ini juga sebetulnya pemerintah mudah loh menurut petani. Menurut saya ya. Karena kelapa sawit ini, apalagi isu-isu lingkungan itu dari Eropa luar biasa lah. Ini ditambah dalam negeri juga bikin aturan yang menyusahkan. Padahal kalau kita tahu kelapa sawit itu kan kriteria tanaman tinggi, tanaman keras tinggi. Biasanya di aturan itu, undang-undangnya itu di atas 5 meter harusnya tanaman hutan. Kenapa pemerintah enggak buat aja itu menjadi tanaman hutan, kan tidak ada masalah harusnya. Nah itu menurut saya petani ya. Kenapa kok cuma kelapa sawit yang notabene dikejar-kejar orang luar negeri kok ikut-ikutan berdendang seperti itu juga gitu loh. Harusnya juga ya ini memang suatu regulasi yang memang pemerintah harus bijak. Harus bijak ya. Sekali lagi kami sangat bermasalah ya, banyak ini. Kami setelah mau mengajukan PSR, nah ini dalam satu koperasi, satu desa 1000 hektar, tahu masuk kawasan 200 hektar. Oh besar ya Pak? Iya, kan aneh itu, padahal pelepasannya kan sama gitu. Itu programnya, ada yang lahannya 500 masuk 50 hektar, ujungnya saja kan aneh gitu. Iya, iya. Jadi nggak seimbang antara satu lahan dengan lahan lain. Nggak jelas aturannya gimana. Jadi padahal aturan yang dikeluarkan kami dari BPN itu harusnya dulunya sudah clear tuh, nggak ada masalah. Kok tiba-tiba masuk kawasan, masuk ke kebun kita. Ya kami berharap tolonglah pemerintah secara bijak, ya jangan sekarang ini apalagi aturan-aturannya sekarang membuat petani kita menjadi demo juga karena antar pemerintah aja nggak mungkin dalam membuat regulasi nggak saling sinkron mungkin ya, saling berbenturan gitu ya. Harusnya contohnya ini yang sekarang banyak ribut ya, masalah HGU, orang 20% plasma itu. Sekarang di mana-mana demo saya prihatin karena awalnya peraturannya udah benar, muncul lagi peraturan baru membuat resah. Nah, jadi itu suatu tata kelola yang memang kita setuju dibenahi, tapi ya memang harus bijaksana lah. Yang artinya Pak Setiono sebelumnya nggak pernah diajak ngobrol ya Pak? Ujuk-ujuk tiba-tiba waktu ngurus lahan Bapak masuk ke kawasan. Betul, kami tidak tahunya waktu mau ngajukan PSR, itu loh kok masuk kawasan, akhirnya terkendala lah program pemerintah. Yang membuat program pemerintah terkendala oleh pemerintah satunya gitu. Itu suatu yang jadi kayak dagelan menurut saya itu. Kalau Pak Setiono dapat berapa Pak lahan yang kena akhirnya masuk kawasan? Ini anggota kita kan banyak. Mungkin ada contoh di KUD kita yang di Rohul itu Makarti Tani kemarin data ada itu kalau saya nggak apa ya. Karena pada lapor, Pak ini gimana penyelesaiannya? Ya kami ini selaku asosiasi Aspekper ya. Aspekper ini bagaimana menjembatani petani-petani yang sedang terkendala. Tetapi memang ada juga contoh ya, kebun petani yang masuk kawasan, alhamdulillah sudah clear. Karena Pak Presiden langsung tekankan, instruksikan, selesaikan. Nah, tapi itu kan cuma di Sumatera Selatan. Ya, kenapa yang lain nggak seperti itu diselesaikan? Jelas gitu loh. Supaya jelas gitu. Itu langsung diinstruksikan Presiden. Karena kalau nggak diinstruksikan Presiden secara tegas, kerjanya santai aku tengok di lapangan itu kan begitu. Itu karena ya kita kalau pengalaman yang di anggota kita yang di Sumatera Selatan, anggota Aspekper ya, plasma masuk kawasan 1000 sekian berapa desa itu selesai nyatanya. Bisa ya bisa. Sebenarnya. Nah, Prof ini tuh tapi apa ya, kayak penyakit gitu loh Prof. Kok kayaknya satu birokrasi. Udah dibikin katanya Omnibus Law yang ngekat semua Omnibus Law ini kan memperpendek gitu loh. Birokrasi maunya. Nah, tapi kok ternyata cerita dari Pak Setiono malah enggak gitu. Malah petani kebingungan gitu loh. Kok yang di sana dapatnya A, kita B, kok di sana cuman kecil saya besar. Gimana Prof? Begini, yang pertama. Sebenarnya negeri ini setelah Undang-Undang Dasar terbit sebagai sebagai konstitusi kita, kan itu turun undang-undang yang pertama dan yang terpenting undang-undang tadi 560 yang mengenai agraria itu ya, 5/1960 mengenai aturan dasar pokok-pokok agraria.
Dan tentu saja itu mengatur hubungan hukum antara subjek-objek saya terangkan tadi. Nah, persoalannya adalah sebelum undang-undang yang diterbitkan setelah kemerdekaan itu berjalan baik, terjadi peristiwa 65. Ya, peristiwa 65 ini menyebabkan ada pergantian rejim. Tahun 67 Orde Baru membuat undang-undang yang sifatnya sektoral. Banyak listnya banyak, mulai dari undang-undang penanaman modal, kemudian undang-undang kehutanan, undang-undang kehutanan itu menarik. Judulnya pokok-pokok kehutanan. Saya jadi ini lucu juga sih ya, karena pokok-pokok kehutanan ini kok nyamain dengan pokok-pokok agraria. Apa tujuannya? Tapi akhirnya menjadi direvisi menjadi undang-undang kehutanan dan unjangan pertambangan dan seterusnya. Nah, persoalannya adalah masing-masing undang-undang itu banyak, Mbak. Undang-undang sektor itu banyak. Masing-masing undang-undang diturunkan peraturan-peraturan bawahnya, ya, itu ada ribuan. Sehingga akhirnya menjadi jungle of law. Karena antar undang-undang sektor dengan yang lain itu mutual eksklusif. Dalam bahasanya Mas Tiono tadi tidak harmonis ya Mas sampean bilang. Nggak koordinasi begitu. Jalan sendiri-sendiri menjadi negara-negara sendiri masing-masing undang-undang itu. Padahal semuanya turun ke permukaan bumi negeri kita. Itu persoalan. Dan akibatnya apa? Akibatnya sering terjadi konflik antar peraturan perundangan itu. Dan dampak yang terpenting, pembangunan yang ada di Indonesia menjadi terhambat. Tapi yang sebelum itu, banyak konflik agraria. Itu Mbak. Macam-macam model konfliknya macam-macam. Tapi gara-gara undang-undang sektoral itu, konflik agraria menjadi meningkat. Yang kedua, pembangunan terhambat. Mengapa terhambat? Ya karena investasi terhambat. Tahu nggak Mbak? Berapa izin yang harus kebetulan saya pernah di BKPM, harus dimintakan ke pemerintah untuk membuat investasi lebih dari 60. Dulu, zaman awal-awal Pak Jokowi menjadi presiden, Pak Jokowi bilang, kalau kayak gini, kapan investasi datang? Karena mengurusnya pun 5 tahun. Itu betul, itu betul. Nah akhirnya Pak Jokowi bilang, satu pintu. Ada PTSP kan, ya. Pelayanan satu pintu, pelayanan terpadu satu pintu, ya kayak gitu. Terus sekarang menjadi OSS itu. Namun demikian, itu pun ternyata tidak, karena undang-undangnya interlock, tidak nyambung. Nah, sambungannya itu yang jadi masalah. Nah akhirnya ada pikiran untuk membangun undang-undang yang bersifat omnibus law, UCK itu. Namun, ada namunnya lagi nih. UCK ini kan diterjemahkan ke PPPP itu kan. Ada lebih dari 13 PP. PPPP itu draftnya yang membuat sektor lagi. Yang punya undang-undang. Akibatnya apa? PPPP itu hanya balik lagi pada kepentingan sektor itu masing-masing. Gitu. Maka kalau terjadi carut-marut hari ini, sebenarnya ini adalah kelanjutan carut-marut sebelum UCK. Yang sebenarnya belum kelar, tapi keburu ada UCK. Belum kelar atau nggak mau dikelarkan, saya nggak tahu. Itu isunya di situ. Jadi di situ bahkan PPPP itu ada indikasi penguatan sektor-sektor tertentu kekuasaannya. Buktinya tadi disampaikan oleh Pak Setiono. Semua didefinisikan sebagai kawasan hutan, sebagian besar ada batasnya. Dan tentu saja batas itu kalau mengikuti rumus hukum, batas itu harus didasarkan pada pihak-pihak yang berbatas. Benar nggak Mas? Iya. Iya kan? Batasmu sepadan mengetahui. Pasti kan? Iya. Batas tanah saya dan Pak Setiono di sini cocok Mas, cocok halaman kan gitu. Dan itu sebenarnya tertulis kan di sertifikat masing-masing petani ada di. Ini sekarang soal batas kawasan kan harus begitu juga dengan masyarakat. Ya kan? Banyak patok tiba-tiba datang. Iya. Benar? Di tanah-tanahnya masyarakat. Nah gitu, semacam itu. Patok dari?
dari kehutanan. Kawasan. Oke. Itu Masuk tahu-tahu bawa patok, ya masyarakat jadi bingung kok tanah saya dipatoki. Gitu. Yang matoki siapa nggak tahu kan begitu juga. Nggak ngomong juga saya dari mana, tiba-tiba. Iya, tahu ada patok gitu. Padahal yang terpenting, Undang-Undang Kehutanan sendiri, Undang-Undang 41 ya, itu yang pertama di pasal 1 menyebutkan hutan adalah tadi hamparan yang ada pepohonan kan begitu. Iya. Lah rumahnya Pak Setiono, sudah di rumah mah ya jadi pohon gitu loh. Itu yang saya bilang nggak masuk akal, tidak sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan pasal 1. Ada lagi pasal 12, 13, 14, 15. Itu pendeknya adalah harus ada penunjukan, inventarisasi, tata batas. Nah, tata batas itu ya tadi harus disetujui oleh pihak-pihak yang berbatas. Persoalan terbesarnya ada di tata batas. Tidak dilakukan tata batas sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan itu sendiri. Itu persoalan besar. Tapi Undang-Undang Kehutanan itu isinya sama kan sebenarnya, Pak, sama Undang-Undang Cipta Kerja? Substansinya sama, spiritnya sama. Kan Cipta Kerja itu mengharmonisasikan. Tadi tujuannya mengharmonisasikan. Yang artinya harusnya nggak ada perbedaan dalam menghitung dan melihat batas. Harusnya diikuti aja undang-undang pentingnya, undang-undang prinsipalnya. Persoalannya undang-undang prinsipalnya tidak diikuti dengan baik. Itu. Terus yang berikutnya yang penting, kalau tadi Pak Setiono ngomong tanahnya yang sudah bersertifikat tiba-tiba menjadi kawasan hutan. Jadi kawasan hutan masuk di dalam di dalam tanah masyarakat. Tanah-tanah masyarakat, bukan hanya sawit. Oke. Banyak tanah masyarakat yang lain yang punya haknya masyarakat, hak milik masyarakat. Tanah-tanah HGU masuk di HGU. Menurut hemat saya ini gimana tata laksana hukumnya? Kan itu produk-produk hukum yang dasarnya adalah Undang-Undang Pokok Agraria. Iya kan? Dan itu produk sudah diproduksi sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan. Iya kan? Iya. Dan yang terpenting lagi, kawasan hutan itu bagaimana penetapannya? Kalau model penarikan batas kayak tadi, tiba-tiba patoknya datang. Iya kan? Tanpa bibu. Iya kan? Jadi kawasan hutan itu batasnya mana? Sampai sekarang menurut saya unclear. Oke. Ya, dan itu mungkin legal menurut kehutanan tapi tidak legitimate menurut masyarakat. Dan itu bikin masalah. Bikin persoalan agraria di bumi negeri kita ini. Pak Setiono, ini dampaknya apa sih Pak kalau tadi lahan yang dimiliki para petani, ada yang sebagian kecil, ada yang besar, tiba-tiba dijadikan kawasan, itu apa dampaknya Pak untuk para petani? Ya dampaknya sangat kacau betul, karena kita pertama ini yang sekarang di depan kita ya, lahan sawit kita sudah umur 30 tahun, mau permajaan. Nggak bisa dengan program PSR itu. Nah, ya inilah yang jadi anehnya. Karena apa? BPN itu kan sudah mengeluarkan sertifikat. Padahal BPN sendiri kalau tahu dia ngambil titik di atas kawasan nggak mungkin keluar sertifikat. Iya kan? Karena tahu, karena kita sudah melakukan. Pak, ini dari SKGR tolong buat sertifikat. Setelah didatangi, diambil titik, Pak ini nggak bisa kalau mau kawasan, nggak keluar sertifikat. Nah, berarti kan sudah keluar sertifikat, BPN sudah yakin waktu itu bukan kawasan. Ya kan gitu. Betul. Nah, tiba-tiba sekarang, ya ini yang saya agak habis pikir, apakah LHK itu mengambil peta itu cuma dari satelit aja, tidak turun lapangan. Harusnya kalau mau bikin peta turun bawah, patok-patoki, ambil titiknya, baru buatlah peta, baru terbitkanlah SK kawasan tersebut. Nah, nyata-nyata setelah disahkan, di dalam ada rumah kami, ada kebun kami, sudah bersertifikat. Nah, inilah menjadi resahnya masyarakat yang ada. Apakah selama ini Pak Setiono, kan itu sertifikat ya Pak, artinya ada pajak yang harus dibayar, baik itu PBB atau pajak-pajak lain. Ini yang saya herankan, bahwa
ini aturan juga supaya pendapatan negara tambah tujuannya kan. Padahal kami bayar PBB, PPN penghasilan masuk, PPH juga dipotong, semua banyak pajak itu bertumpuk-tumpuk sebenarnya dari kebun kami ini. Apalagi yang kurang gitu loh. Nah, ini apalagi kok malah mau diambil lahan kita kan itu. Nah, itulah yang harusnya kalau kelapa sawit ini kan kita sama-sama tahu ya bahwa kelapa sawit itu di negara ini kan sangat menguntungkan. Kalau ini diganggu, diganggu kemarin aja loh sama Pak Jokowi ekspornya tutup, mati ekonomi itu. Apalagi sekarang ini terus, dibalikkan ke hutan lagi, kan juga nggak masuk akal. Apalagi sudah mempunyai legalitas yang jelas. Jadi ya kita ya memang tetap saya tetap mungkin negara ini pemerintah tetap ingin yang terbaik, tujuan terbaik. Tapi sekali lagi tolong cek ulang ke lapangan, bikin patok, kita mengetahui yang punya lahan. Nah, harusnya kan baru tetapkanlah itu peta kawasan di mana kan begitu. Itulah harapan kita supaya kami juga ini terganggu, mengajukan mau PSR juga terganggu. Apalagi kami ke transmigrasi nih. Iya. Transmigrasi. Termasuk kalau informasi soal pemutihan 2,2 juta hektar itu Pak Setiono sudah mendengar informasinya? Pernah mendengar. Dan juga pernah baca ini yang Kompas juga menerbitkan ya, yang dokter profesor dari mana itu. Wah ini opininya membuat sawit jadi jelek lah ini nggak benar juga. Akhirnya bicara juga saya kan gitu. Karena apa? Bahwa menggiring opini kelapa sawit itu kok kacau itu, padahal harusnya nggak begitu lah. Nah, jadi itu juga yang harus kita luruskan. Terus terang kami selaku masyarakat perkelapa sawitan berjuang keras untuk bagaimana ini mata pencaharian kita, kehidupan kami yang harus kami pertahankan. Nah, di negara kita ini jangan sampai kelapa sawit nasibnya seperti perkebunan yang lain. Itu yang harus kita betul. harus kita pertahankan. Apalagi pemerintah sadar devisanya besar sekali. Kemarin corona krisis perkebunan kelapa sawit masih eksis. Kan harusnya betul-betul diutamakan, Pak ya. Betul. Masalah harus diselesaikan gitu loh. Pak Setiono ini kan Pak Setiono juga udah cerita semua sertifikat Pak Setiono megang. Teman-teman petani juga punya. Tiap tahun bayar pajak dari pajak A, B, C semua dibayarkan. Nah, kalau ada pemutihan yang disebut bulan depan, awal November lagi yang berarti waktunya tinggal pendek lagi dan harus memenuhi persyaratan. Nanti mekanisme administrasinya gimana, Pak? Nah, kami ini gimana ya, sudah diimbau suruh daftar. Kami itu sudah punya sertifikat sah, ya kan? Sertifikat sah, kalau kita daftar berarti kami mengakui salah. Padahal kami tidak salah. Ibaratnya suatu rumah tangga, kita sudah punya surat nikah, dikeluarkan KUA. Sekarang tahu-tahu Bapak gak sah, suruh daftar kan gak masuk akal. Nah, jadi itulah yang harusnya yang sudah punya sertifikat itu harusnya tidak perlu daftar. Kalau ada perusahaan gastro, ya antar pemerintah itu aja selesaikan. Jangan petani yang harus mendaftar gitu. Itulah harapan kita karena memang kita sudah punya surat sah loh, sudah benar loh, udah pegang loh. Tahu-tahu dianggap tidak sah, ya tidak mungkin, nggak mau. Apalagi programnya itu programnya pemerintah, lembaga juga pemerintah itu. Itulah sekali lagi walaupun kami diimbau suruh daftar, ngapa kami sudah nggak salah punya sertifikat jelas kok. Cuma surat nikah jelas kok, masa cuma 2 kali. Nah itu mungkin itu gambarannya apa ya? Gambarannya. Teman-teman petani juga akhirnya ya nggak mau karena semuanya udah punya, nggak ada yang mau daftar dalam pemutihan ini. Iya, apa? Udah jelas, fisiknya, suratnya jelas. Batas antar tetangga per 2 hektar jelas gitu semua. Oke. Nah, Prof Budi, ini yang soal pemutihan 2,2 juta ini kan katanya deadline-nya adalah bulan depan, 2 November, yang artinya tinggal beberapa pekan lagi. Sementara sekarang petani aja masih kebingungan. Nah, gimana Prof? Ya pemutihan itu maknanya apa? Kalau maknanya adalah pemberesan atas data, yang saya katakan tadi, data subjek yang memiliki tanah, batas tanahnya mana, haknya kayak apa dirapihkan, perizinnya dirapikan, dan itu menjadi clear and clean, ya, menjadi putih, tentu saja clean and clean, menjadi rapi, that's good. Tapi kalau pemutihan yang berarti tadi bahwa di dalam kawasan hutan maka, ya kan, oke, masuk kawasan hutan maka harus sekarang kita sebut dengan jangka benar. Jangan deh.
Jangan. Karena apa? Karena tanah-tanah yang sudah mempunyai haknya jelas, hak itu diterbitkan oleh pemerintah atas nama negara loh, jangan lupa. Itu adalah punya kekuatan hukum yang kuat. Dengan mengeliminasi hak itu, jangan lupa itu melanggar HAM. Di mana melanggar HAM-nya? Wong dia sudah hidup dengan baik, dengan legalitas pemerintah, legalitas negara. Tadi Pak Setiono cerita panjang loh, ya kan? Bahwa hidup udah nyaman, ya kan? Pinjem bank bisa, kan gitu ya? Tiba-tiba dipotong, pong, ya kan? Nah, itu mah sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Kalau tujuannya adalah tadi untuk menambah pendapatan negara, ya kan? Saya sudah cerita tadi, dengan pemberesan atas data spasialnya, di lapangannya juga batasnya, patok-patoknya dirapihkan gitu Pak Tiono ya. Betul. Ya. Kemudian dipetakan dengan baik, didaftar dengan baik. Ini subjek pajak menjadi jelas. Ya, tadi Pak Tiono bilang kan, pajak apa itu pajak PBB, apa itu pajak pendapatan, apa pajak yang lain. Itu jelas. Dengan kejelasan itulah saya kira pemerintah mendapatkan keuntungan. Dan tentu saja saya berharap itu. Sehingga Satgas sawit ini saya berharap melakukan apa yang saya sebut affirmative policy. Policy yang mengarah kepada penguatan sistem bisnis sawit ini, ya, dengan penguatan data, yaitu pemberesan data, dan tentu saja dengan data yang beres, orang yang bertanggung jawab atas kebun sawit, atas bisnis sawit, itu jelas. Nah, kejelasan itu saya kira menjadi keuntungan penting buat bangsa ini. Karena dengan demikian juga aspek-aspek yang berkaitan dengan sengketa agraria bisa diminish, bisa dikurangi, diselesaikan. Saya kira Pak Setiono yang di ground kira-kira itu kan yang jadi intinya. Jadi isu pemutihan itu mau pemutihannya kemana? Pemutihan ada dua jalur ini. Diputihkan balik jadi hutan atau diputihkan menjadi hak miliknya masyarakat. Itu kan ada dua jalur Pak ya. Jangan sampai pemahamannya harus ada dua jalur pemahamannya ini. Ini yang menjadi rancu, jadi resah kita gitu. Pak, tapi apakah mungkin ini tujuan dari pemerintah adalah membereskan gitu ya Pak, saya ambil kata itu untuk petani-petani plasma yang tadinya awalnya dia nggak ada di kawasan hutan, terus tiba-tiba sekarang ada di kawasan hutan gitu. Itu gimana Pak? Ya itu saya minta mungkin Satgas yang ada ini turun lapangan. Di situ cek lapangan, ketemu mungkin kepala desa, ketemu petaninya. Oh ini kok indikasi masuk lapangan, tapi di lapangan itu ada sertifikatnya, ada petaninya, memiliki jelas, ya harusnya dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Dan itu sebenarnya gampang ya Pak? Gampang kalau mau menyelesaikan. Jangan sampai ada udang di balik batu. Yang penting lagi, pendekatannya tadi kan afirmatif. Yang kedua yang saya minta partisipatif. Sehingga produk atau kegiatan Satgas ini lebih inklusif. Partisipasi masyarakat kita galang menuju yang positif. Itu menuju yang positif. Saya yakin masyarakat dengan senang hati berkontribusi. Diajak ngobrol gitu ya Pak intinya. Diajak ngobrol, diajak kerja, ditunjukkan di mana yang ini. Saya yakin itu akan menyebabkan bumi ini menjadi dingin. Tidak seperti sekarang. Jadi semuanya jadi worry. Jadi enggak kayak gitu. Jadi mengajak serta partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan ini penting. Saya yakin deh orang Pak Setiono dan sahabat-sahabat atau saudara-saudara petani di lapangan ini dengan senang hati. Dia punya singkong pasti dikeluarkan. Punya kopi dikeluarin. Kan gitu toh? Ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi dan ini adalah prinsip buat bangsa Indonesia. Kita kan punya Pancasila. Apa Pak Setiono yang penting? Gotong royong kan? Iya, gotong royong. Kayak gitu loh. Kekayaan negara untuk rakyat loh. Itu Bu. Jadi jangan lupa Pancasila. Serius saya katakan ini. Termasuk menyelenggarakan negara ini. Gitu. Jadi spirit itu penting.
Yang artinya secara objektif Pak Prof Budi, Undang-Undang Cipta Kerja ini seharusnya baik kan Pak? Tujuan membuat Undang-Undang Cipta Kerja ini kan membereskan janggal Allah kan. Nah, supaya apa? Supaya antar undang-undang itu bisa diharmonisasikan. Itu nomor satu. Nomor dua, urusan-urusan konflik agraria bisa diminimalkan atau dinolkan. Proses perizinan menjadi diperpendek dan seterusnya. Panjang. Cuman persoalan, sekali lagi saya katakan, PPPP atau peraturan-peraturan pemerintah dan juga peraturan menteri di bawahnya itu bukan membangun harmoni, tapi kembali pada spirit sektoralisme. Dan itu yang menyebabkan persoalan sekarang ini. Gitu. Jadi sebenarnya persoalan kayak gini nih ya dulu juga banyak. Kan maunya diberesin oleh UCK. Ya kan? Yang bersifat omnibus law. Tapi karena yang balik kucing ya mau gimana ya seperti dulu lagi kan gitu. Bahasa saya dulu seperti bahasanya Pak Tiono, balik kucing. Balik kucing kembali ke square one. Bahasanya orang Amerika itu. Kembali lagi ke kotak nomor 1. Iya. Itu, mundur malah ya. Bukan mundur sih ya balik lagi ke situ. Maunya ke situ balik lagi. Iya. Tapi Pak Setiono selama ini kalau Pak Setiono mengurus secara administrasi, lalu tadi bayar pajak yang memang sudah dilakukan oleh teman-teman petani juga, apakah ada hal-hal yang ribet gitu Pak pembayaran atau apakah Pak Setiono yakin bahwa teman-teman petani ini disiplin kok mengurus sertifikat lalu juga mengurus pajak itu Pak? Nah, kalau petani plasma untuk mengurus sertifikat sebenarnya itu sudah ditugaskan pemerintah langsung. Kami sudah menerima sertifikat. Sudah dijaminkan di bank. Itu yang program pemerintah. Jadi kalau mengurus sertifikat kami justru tidak tahu pada itu. Sudah semua program pemerintah. Kami sudah kasih nama sertifikat, kasihkan sudah lunas sudah. Nah, jadi itulah sertifikat program pemerintah waktu transmigrasi. Bukan saya membuka kebun baru. Terus bikin ngurus sertifikat. Nah, itu juga ada yang dilakukan. Karena yang terutama kebun swadaya kami lah, kami kan membuka baru, itu pun tetap melalui desa cek, bisa sertifikat, bisa kita ajukan sertifikat, itu sudah mengikuti tatanan semua, sudah kita ikuti semua aturan. Dengan jalur resmi ya Pak? Jalur resmi. Karena apa? Kalau nggak bisa pasti nggak keluarkan BPN, pajak semua sudah kita bayar, NJOP-nya apa aturan di daerah itu kita bayar semua. Nah, tapi kalau yang saya bicarakan tadi kan yang plasma itu program yang sudah disiapkan pemerintah semua. Kami tidak tahu kemarin ngurusnya sertifikat BUMN itu semua dilakukan oleh pemerintah waktu itu. Ya di situ ya makanya sekali lagi kita berharap Satgas itu turun ke lapangan selesaikan masalah supaya apalagi sekarang ditakut-takut 2023 November Pak ya. Iya. Kalau enggak diginikan ya kami semakin enggak, kalau diajak didatangi aja belum, ke lokasi belum, tahu-tahu diputuskan. Bahkan kemarin sempat APH juga ikut kan takut kami jadinya. Masalahnya ada APH. Kan itu juga petani kalau ya ini apa kan melanggar aturan gitu loh. Nah, kapan kami melanggar? Setelah ini sudah tanaman, sudah ada sertifikatnya, aturan kapan melanggar gitu loh. Jadi sekali lagi kami mohon dengan undang-undang OJK yang memang notabene tujuannya bagus, selesaikan turun lapangan, jangan cuma lewat satelit. Ya, jangan cuma lewat satelit, turun lapangan itu yang penting. Kami siap membantu dan menunjukkan batas-batasnya. Gitu. Terbuka kepada pemerintah. Kami. Oke. Pak Prof Budi, ini kalau bicara soal HGU, ada beberapa pendapat juga yang bilang bahwa sebenarnya HGU ini nggak bisa kok tunduk ke Undang-Undang Cipta Kerja. Itu benar nggak Pak? Berlaku surut nggak? Begini loh, antar undang-undang itu bukan soal tunduk menunduk kan? Ya, kan ada Undang-Undang Dasar Konstitusi, di bawahnya ada undang-undang, ya kan? Nah, antar undang-undang ini harus bekerja bersama-sama, saling respect, saling harmoni yang tadi saya cerita tadi, ya kan? Nah, UCK ya itu kalau dijalankan ya harus respect terhadap undang-undang yang lain, gitu. Nah, HGU adalah produk dari Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang 5
tahun 60 kan gitu. Dan itu produknya adalah sertifikat yang Garuda Pancasila, ya kan? Dan sama dengan sertifikatnya Pak Setiono, Garuda Pancasila juga. Banyak nih Mbak yang macam-macam haknya itu. Ya, sertifikat hak itu ada dan itu produk Undang-Undang 560. Nah itu ya harus dihormati, gitu. Bukan tunduk ya, bukan ditundukkan, harus menghormati. Kata kuncinya sama dengan Undang-Undang Kehutanan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, harus saling menghormati, gitu. Persoalan yang terpenting tadi, masyarakat itu kan sudah hidup pada tanahnya puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, ya kan? Kalau mau bukti ya di situ cek aja kuburannya Tuan Biro, gampang itu mah nggak usah susah-susah. Bener Mas? Iya betul. Itu ya jangan dijadikan kawasan hutan, gitu loh. Itu adalah tanah masyarakat. Haknya apa? Mungkin belum haknya legalitasnya belum legalitas BPN. Legalitasnya lurah misalnya kayak gitu. SKT ya Mas, gitu ya. SKT kayak gitu. Ya harus dihargai karena lembaga lurah kan lembaga pemerintah kita juga. Gitu loh. Nah kayak gitu-gitu kalau itu beres, saya yakin lah urusan agraria urusan sengketa agraria atau masalah agraria akan minimal. Persoalan terbesarnya di situ. Banyak wilayah-wilayah yang sudah di kabupaten, sudah jadi kecamatan, apalagi desa, itu ribuan terkungkung oleh kawasan yang disebut kawasan hutan. Itu saya disebut karena tadi batas legalitasnya itu masih kita tanyakan karena ya Undang-Undang Kehutanan sendiri sebenarnya mengenai soal batas kawasan, pembatasan kawasan itu kan sudah di-issue oleh petani Kalimantan kalau nggak salah, dan itu oleh MK dikabulkan. Keputusan MK nomor berapa 45 atau berapa tahun 2011, coba dicek. Sehingga proses menentukan batas kawasan itu ya tadi Pak Setiono aja yang ngerti, mestinya datang bersama-sama masyarakat kan gitu loh. Itu harus dilakukan. Kalau itu dilakukan Bu, insya Allah lah nggak ada masalah bumi kita ini. Itu saya kira. Ya. Terakhir Pak Setiono, ini kalau ngomongin sawit tadi, ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Teman-teman petani banyak sekali dan termasuk keluarganya mendapatkan dampak yang baik dari industri sawit. Kita baru punya bursa sawit, ini malah muncul kayak gini. Nah, Pak Setiono sebagai orang yang langsung terjun dan mendapatkan apa ya Pak? Betul, dampak yang begitu besar dari sawit. Apa harapannya Pak untuk pemerintah? Ya, baik. Jadi kami ini terus sekali lagi, kalau ada bursa, ada mungkin kayak ada KPB, itu kan sekarang ada bursa CPO, saya yakin pemerintah itu akan membuat tujuannya bagus, supaya membuat pasar seluas-luasnya. Nah, kalau sudah pasar seluas-luasnya dan serapan CPO semakin besar, mungkin petani juga meningkat ekonominya. Yang penting tujuannya bagus. Tapi selama ini tata niaga kan sudah ada. Di lelang sendiri ada lelang KPB, Astra dan sebagainya kan sudah ada. Nah, tapi pemerintah ingin mengepulkan menjadi bursa. Saya yakin niatnya bagus supaya pemasaran lebih terbuka dan lebih meningkatkan daya tawar yang tinggi. Ya itu memang sangat bagus. Kalau saya tetap positif aja sebenarnya, positif aja. Tapi yang penting niatnya memang yang baik gitu. Intinya di sana. Nah, kemarin kan sudah lama ini baru sahkan baru kemarin ya baru buka ya padahal rencana udah lama. Mungkin masih dalam mau disahkan banyak pertimbangan, banyak yang kaji kembali, yakin baru dibuka kemarin. Saya yakin dengan harga tapi dengan dibuka kemarin tadi kami rapat harga turun juga itu. Turun juga tadi harga. Di Rio turun Rp15 itu. Nah, padahal bursa sudah dibuka kan. Saya yakin ya karena CPO ini pasarnya yang banyak kan luar. Banyak luar kan tetap tergantung sana Pak. Kalau CPO tergantung sana, kita tidak memungkiri ya. Yang penting
apa permintaan luar ya kita turuti aja lah. Yang penting kita masih mampu bisa menuruti. Dan terbuka ya Pak, mengundang pemerintah, Satgas atau siapapun yang mau mengecek lahan. Silahkan. Kami siap. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada ditutup-tutupi. Siap. Jadi ini buat pemerintah juga semoga mendengar ya Pak, Satgas. Bahwa para petani, teman-teman Pak Setiono, mungkin nggak hanya di Sumatera, tapi teman-teman di Kalimantan, di Sulawesi juga semuanya terbuka untuk anggota kita juga di mana-mana masalahnya. Dan semuanya terdampak berarti kan ya Pak, tidak hanya di Sumatera. Oke, terima kasih Pak Setiono. Prof Budi terakhir, harapannya Prof. Harapan saya, tadi bursa sawit sudah dibuka. Industri sawit, basementnya harus kuat. Nah, basementnya itu apa? Groundnya atau landasan terpentingnya. Landasan terpentingnya tadi soal legalitas lahan itu harus firm. Nah, bagaimana melaksanakannya tadi undangannya Pak Setiono sangat bagus tuh. Rapihkan itu batas-batas bidang yang menjadi kebun sawit itu. Keluarkan dari kawasan hutan. Ya, dan diberi hak yang baik, yang kuat. Ya, sehingga industri sawit itu menjadi kuat dan benar-benar menjadi tulang punggung kita, tulang punggung ekonomi Indonesia, memberikan lapangan kerja yang banyak, ya kan, memberikan kesejahteraan karena multiplier efeknya dari industri sawit itu luar biasa, banyak produk dan tentu saja banyak yang terlibat. Ya, itu saya kira. Yang saya katakan kembali lagi dengan statement awal, kita bersyukur punya sawit. Dan cara bersyukurnya ya tadi beresin basementnya, toh hilirnya juga sudah diurusin. Kalau kita bisa lakukan itu, insya Allah lah itu membuat kita menjadi makmur. Itu saya kira kemakmuran kan kita mau di ini. Siapa yang makmur? Bangsa kita. Tentrem kan gitu kan. Kalau orang kampung maunya kan gitu, tentrem, makmur, udah kan, nyaman hidup. Itu saya kira. Itu Bu, note saya yang penting. Tapi sekali lagi saya mau balik lagi ke soal lingkungan nih Pak. Saya penasaran Pak Setiono karena ini kan soalnya banyak banget yang dibicarakan. Itu nanti ketemunya gimana Pak? Ketemu soal petani maunya seperti ini, tapi di satu sisi mungkin Kementerian Lingkungan Hidup juga punya pandangan lain, terutama soal lingkungan gitu. Nanti gimana Pak supaya bisa klop gitu? Nah, sekarang ini memang kalau memang di hutan ini kalau batasnya jelas, lingkungan hidup juga akan jelas posisinya. Karena sekarang batasnya jelas juga. Kalau batasnya nggak jelas, selalu kami jadi kambing hitam, ya kan? Kami tetap jadi kambing hitam karena batasnya harusnya jelas. Kalau memang itu ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung contohnya atau hutan produksi lah, itu batasnya memang harus jelas. Kalau itu jelas, petani semua siapa nggak akan berani ganggu. Itu loh. Jadi sekali lagi tata kelolanya, pembatasan itu memang harus jelas. Isu lingkungan ya sebetulnya ya kalau di sawit ini dibilang nggak isu lingkungan karena di bawahnya juga semua hayati ada. Kalau di sawit yang sudah jadi sawit ya. Tapi kalau di sawit di situ ada gajahnya, di rambutnya ya nggak masuk akal kan? Iya kan ada batasnya tersendiri. Posisinya tempatnya masing-masing. Rumah masing-masing. Tapi lahannya memang perbandingannya jauh ya Pak dari mereka yang sawit sama lahan-lahan yang dijadikan area kebun misalnya atau area rumah untuk orang utan, untuk satwa-satwa di sana, itu jumlahnya perbandingannya gimana? Ya itu kalau perbandingan yang jelas ada memang gini ya, ini kebun sawit. Di sini hutan lindungnya, hutannya memang betul utuh nggak diganggu. Karena batasnya jelas. Di situ ada hutan, memang hutan, di situ satwa semua kayak tesonilo lah bahasanya. Itu kan sebenarnya batasnya jelas. Kalau ada yang merampas kemarin kena tindakan juga kan. Nah, karena pemerintah ya itu juga kalau memang itu menjadi suatu kawasan hutan ya harusnya dipagar atau diparit ya supaya selama ini nggak ada ya Pak? Nggak ada batasnya. Jadi itulah yang kadang membuat jadi persepsinya jadi salah kaprah. Termasuk pengawasannya Pak? Ya. Nggak ada seperti apa? Polisi hutan gitu atau untuk? Ya polisinya ya lewat-lewat mungkin. Kalau ya, tapi yang jelas masyarakat sekarang kalau situ sudah ada hutan nggak diganggu. Nggak ada ganggu. Kalau zaman dulu kan memang
Memang hutannya memang awalnya kita kan memang hutan semua toh Pak. Ya, betul. Memang nggak ada semua kan hutan awalnya. Iya. Sebetulnya yang bikin ruwet kan aturan juga sebetulnya. Yang bikin ruwet aturan Yang sebetulnya Pak, ya. muncul kan. Ya kan? Yang bikin ruwet aturan gitu. Jadi kalau aturannya nggak usah dibikin ruwet, sebenarnya nggak ada masalah. Gitu. Berarti Prof, ini yang harus menjadi prioritas ini gimana nantinya? Kan kita berjalan ya, bergulir nih aturannya dengan harapan nanti lahirnya bagus untuk petani untuk lingkungan baik. Mana yang harus diprioritaskan? Pendapatan negara nih kita bicara, para petani bicara. Ada satu lagi lingkungan hidup. Itu gimana nanti prioritasnya skalanya? Semuanya prioritas. But harus di dalam harmoni. Ya, jadi begini. Kalau satu-satu. Kalau soal tadi pendapatan dan pemberesan data, saya bilang beresin data dulu lah. Pendapatan itu pasti mengikuti itu. Semakin bagus data kita mengenai agraria, semakin bagus pendapatan negeri ini. Itu saya kira dunia ngerti itu. Nomor 2, mengenai lingkungan. Lingkungan itu Bu, lingkungan itu semua orang mengembangkan kreativitasnya. Itu untuk apa? Untuk agar hidupnya berkelanjutan, sustainable. Ya, sehingga lingkungan hidup itu selalu diupayakan membangun sustainability. Gitu, ya. Nah, pertanyaannya, apakah lingkungan yang sustainable itu harus hutan? Kan enggak. Ada ilmu tanah, kalau saya belajar, saya pengajar ilmu tanah. Ya. Jadi kalau kita mau meletakkan apa ini digunakan untuk hutan, apa ini digunakan untuk kebun, tanaman tahunan, ya kan? Apa ini untuk pangan dan seterusnya, itu ada ilmunya. Jadi pakai ilmu itu. Mana mesti harus hutan permanen, ya? Pakai ilmu itu. Jadi kalau kita pakai ilmu itu, insya Allah kita bisa meletakkan di mana kebun sawit, di mana hutan, di mana tanaman padi, di mana tanaman jagung dan seterusnya. Gitu, ya. Itu pakai ilmu itu. Nah, yang terpenting, Indonesia itu mempunyai tanah 190 juta hektar. Nah, dari 190 juta hektar ini, Bu, kita hanya boleh secara formal hidup di apa yang disebut APLR ya, areal penggunaan lain. Kenapa disebut lain? Lain hutan, maknanya bukan hutan. Itu hanya 67 juta. Sepertiga dari 190. Selebihnya 120 sekian itu kawasan hutan. Jadi 2/3 itu adalah didefinisikan sebagai kawasan hutan. Padahal tidak semuanya hutan. Itu ada sekitar 30 juta lebih dari yang disebut kawasan hutan. Itu tidak berhutan. Nah, pertanyaannya kenapa tidak berhutan disebut kawasan hutan? Kan ini melanggar undang-undang kehutanan sendiri. Itu yang saya pikir. Kalau itu dilepas seperti tanahnya kebunnya Pak Setiono, masa disebut kawasan hutan kan nggak masuk akal. Udah jelas gitu loh. Nah, yang kayak gitu itu menjadi kalau itu dilepas, itu insya Allah kita bisa melakukan proses budidaya yang lebih. Kita menghadapi persoalan pangan sekarang. Mengapa? Karena lahan pertanian pangan kita kecil. Hanya sekitar 13 juta hektar saja. Kira-kira ya, kira-kira. Dan itu sejak tahun 70-an, Bu. Gitu. Penduduk itu waktu tahun 70 120 kurang lebih. Itu 80, ingat lagunya Om Malah kalau kayak gitu, ya kan? Belum lahir pas saya. Nah, sekarang sudah berapa penduduk? Iya. Masa nggak boleh bikin pembangunan itu loh? Pembangunan itu basisnya lahan. Gitu. Mostly basisnya lahan, termasuk bangun lahan pertanian. Gitu. Dan saya ingin share juga, kalau tadi disebut sawit merusak, itu menurut saya itu banyak mitos yang dibangun. Faktanya nggak kayak gitu. Seperti menyerap air banyak. Lah iya, memang itu mesin besar, pasti menggunakan air. Dan sawit pasti tumbuh di daerah yang
banyak air. Gitu. Ya, sawit itu bisa ditumbuhkan. Tadi saya bilang seluruh Indonesia bisa kecuali yang ada lebih 3 bulan kering. Kalau 3 bulan kering nggak bisa. Jadi KNTT semuanya nggak bisa. Gitu. Dan tidak akan ditumbuhkan di situ. Ya kan? Gitu. Jadi semuanya ada metodenya mengembangkan. Jadi janganlah mengasasinate sawit dengan berbagai macam isu. Menurut saya itu assassination. Dan itu ada bukunya, Bu. Nanti Bu kalau perlu saya kirimin buku fakta apa namanya mitos versus fakta. Itu mau dibaca itu. Terima kasih. Ini kembali berarti adalah soal data lahan tadi ya Pak ya, dan kami buka kembali undangan untuk Satgas, terutama ini karena lahan ini kan menjadi hal yang sangat penting untuk para petani, untuk industri sawit semakin berkembang. Mungkin saya pesankan sedikit. Jadi janganlah di sini ada yang diprioritaskan. Kalau diprioritaskan berarti ada yang dikorbankan. Harusnya yang adil gitu. Dan juga kalau kenapa cuma diskriminasinya cuma sawit? Karena di situ karet walaupun di mana-mana nggak ada dipersoalkan. Kakao nggak ada dipersoalkan. Kenapa kok sawit aja dipersoalkan itu loh? Padahal sama-sama perkebunan. Nah, jadi kita mohon keadilan. Pendapatan juga butuh, rakyat juga butuh, investasi juga butuh ya. Jadi keadilan aja kita. Jangan sampai ada statement mana yang diprioritaskan. Kalau ada yang prioritaskan pasti ada iri yang lain. Nah, terima kasih. Suara dari petani mudah-mudahan terdengar dan obrolan ini tentunya bisa memberi apa ya Pak hasanah mungkin buat masyarakat yang belum tahu lebih detail soal sawit. Jadi ini kita bisa dapat gambaran soal industri sawit. Pak Stiono terima kasih banyak. Salam untuk teman-teman di Riau. Dari Jakarta. Prof Budi juga terima kasih karena ini gambarannya menjadi lengkap juga obrolan kita hari ini. Terima kasih. Sehat-sehat selalu Pak. Dan saudara, obrolan kita akan berakhir sampai di sini. Saya Paskalis Siswari menutup podcast keliling kali ini. Sampai jumpa di polling berikutnya. Dadah.